Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, termasuk tadi disebutkan bohong, kemudian sumpah palsu, ya, dan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, yang tidak pantas, wal amala bihi, justru dia melakukannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak perlu terhadap ayyada atau amahu wa syarabah, untuk meninggalkan makan dan minum. Apa pelajaran berharga yang kita dapatkan dari hadis ini? Sanape waktu saya lebat ki, waktu boleh siaran di TV Bobian, saya eta jungkeng lah beredar videonya. Hadis itu juga boleh sampaikan bahwa puasanto pada prinsipnya seinti dari puasanto benih tak ada erna, benih tak nginumna. Ulangi, puasanto tujuannya, prinsipnya bukan hanya pada tidak makan tidak minum. Karena apa? Sesuai surat Al-Baqarah 183, okay? Saya membahas tentang ayat puasa. Saya boleh sampai kapsin insyaallah pada hafal. Cana Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Coba perhatikan ayat itu. Saya panggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru khitobna, sasaranna, taujihul kalamna adalah orang-orang yang beriman. Karena puasanto adalah termasuk ahkam at-taklifiyah, termasuk pembebanan syariat. Sedangkan orang yang tak mukmin maka tidak dibebani syariat. Oleh karena itu orang kafir, orang kita Islam tak wajib untuk puasa. Entah saya panggil adalah orang yang beriman. Terus di akhir ayat ditutup menjelaskan tentang ghoyah, menjelaskan tentang tujuan puasanto nape. Akhir ayat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi makna puasa, pendidikan utama dari puasa benih tak ada erna, benih tak nginumna, tapi untuk menjadikan orang yang bertakwa. Makanya untuk korelasi hubungan nakala ben hadis ini gila cana Rasulullah, malam yada' qaula zur, senten orang tak meninggalkan perkataan kotor termasuk bohong, sumpah palsu dan sebagainya, falaisa lillahi hajat, Allah tak parlo untuk tak ada tak nginum. Karena tak ada tak minum beninto saya kehendaki Allah dari puasa, tapi nilai takwana. Nilai takwana toh yang dikehendaki oleh Allah di balik perintah ibadah puasa. Oke. Kemudian makna saya juga mendalam tentang hadis itu. Anape termasuk bohong, termasuk sumpah palsu, termasuk menggunjing, ngatu-ngatu dan sebagainya, termasuk membatalkan pahala puasa. Jadi dalam puasa itu badannya mana? Muftirat, badannya mana? Muhbitot. Ulangi, dalam puasa itu badannya mana? Muftirat, badannya mana? Muhbitot. Napi muftirat? Muftirat itu bahas panjang lebar dalam kitab-kitab fikih, yaitu hal-hal saya membatalkan puasa itu sendiri, karena makan minum dengan sengaja. Kemudian memasukkan benda ke dalam rongga melalui manafid al-maftuhah, melalui tempat-tempat saya terbuka, umpamanya masuk air, kadang kopeng dan sebagainya, dari elom dan sebagainya. Itu adalah termasuk muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, badannya mana? Muhbitot,
Napi muhbitot, mun muhbiton to puasana tak betal. Tapi pahalana se kosong. Napi contohna ngoco-ngoco. Ngoco-ngoco tak betal puasana. Pahalana tapi sitai kaule. Entonya mana muhbitot tak masuk muftirat. Nah, sedangkan ketika pula sampean kapia puasa ngana mungkin, yang kita tinggalkan bukan saja hal-hal yang dilarang. Seelakone boleh sampean kapi ketika puasa, seedina akan yang tidak kita lakukan, benih hanya sebatas perkara-perkara yang haram. Mun haram lah jelas kita jauhi. Tapi bahkan sesuatu semubah pada dasarnya untuk kita tinggalkan ketika berpuasa. Seperti ada air ngenom, itu kan pada dasarnya kan mubah hukumnya. Pada dasarnya hukum air ngenom itu mubah. Tapi ketika kita berpuasa, justru kita tinggalkan. Lah, mungkin etemulah anak rahasia hadis ning gila malam yada qaula zur wal amala bih. Senten orang tidak meninggalkan perkataan kotor, bahkan dia tetap mempraktikkannya, tetap melakukannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tak perlu orang ning gila untuk meninggalkan makan dan minumnya. Sebab coba mungkin perkataan kotor, bohong, dusta, sumpah palsu, namimah, ghibah dan sebagainya, anto kan jelas-jelas haram, baik dalam keadaan puasa maupun tidak dalam keadaan puasa. Coba mungkin bulatannya, ngoco-ngoco, entah mau tak puasa haram genten. Kemudian ngadu-ngadu ketika tak puasa haram genten. Haram. Ngoco-ngoco, ngadu-ngadu, puasa tak puasa tetap haram. Sedangkan ingat, ketika bulan sampean kabeh puasa, nya benisi haram sih tak elakoni. Mung haram tuh puasa tak puasa tetap tak elakoni. Bahkan semubah sekalipun kita tinggalkan. Coba ada tak ada tak nginom, itu kan pada dasarnya boleh, tapi kita tinggalkan ketika berpuasa. Maka mungkin nape kebaina ketika puasa semubah ditinggalkan. Tak ada tak nginom kan mubah, tapi haram justru lakone, sing ngoco-ngoco, sing ngadu-ngadu sih. Lah, entahlah hubungannya kalau berhadis nih gila malam yada qaula zur, pasti orang yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor wal amala bih, dan justru dia melakukannya, falaisa lillahi hajah, maka Allah tak perlu fi ayyada ta'amahu wa syarabah, dia untuk meninggalkan makan dan minum. Nah, sekali lagi, karena yang prinsip di dalam puasa bukan sebatas meninggalkan makan dan minum, akan tetapi yang prinsip dalam puasa adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Coba dalam ayat nih gila surat Al-Baqarah 183 saya menjelaskan tentang puasa. Perhatikan situng-situng ayat nanti. Al-Quran tuh ketika menjelaskan begitu runut, begitu indah. Coba nih gila, boleh sebutakan. Saya panggil saya orang-orang saya ya ayyuhalladzina amanu. Saya panggil orang-orang saya beriman. Kemudian tujuannya apa? Akhir ayat la'allakum coba kayaknya untuk kita aneh lanjutakan nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Untuk saya panggil orang-orang saya beriman. Tujuannya apa? La'allakum agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Iman kalaban takwa. Ento ka Allah ganding situng dalam situng ayat surat Al-Baqarah 183. Tentang puasa atau berangkat dari keimanan menghasilkan atau membuahkan ketakwaan. Pernah boleh sampaikan tahun ini edinto atau apa lagi? Mun pernah edinto sebagai siaran ulang lah. Mun kita edinto berarti pertama kali. Ramadan ketika orangnya puasa berarti sudah berada di gerbang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulai puasa berarti sudah berada di gerbang labedai labeng-labengna kecintaan Allah. Mak mentok, dalam Al-Quran betapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan wallahu yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan dalam surat Ali Imran 76 cana Allah apa? Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala man aufa bi ahdihi, benar orang-orang yang memenuhi janjinya. Memenuhi janjinya maksudnya tak pernah ngoco-ngoco, menjaga keimanannya. Wattaqo dan bertakwa. Lanjutan ayat tetap wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sedangkan puasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bang, bisa paham itu okay? Lanjut mungkin ke ayat lain. Surat Yunus ayat 70, ayat 62 63. Apa sih gila puasa iman, tujuan apa? Berangkatnya dari iman, hasilnya iman takwa.
Orang muna puasa berarti sudah berada di gerbang kecintaan Allah. Nanti mungkin perhatikan surat Yunus ayat 62-63. Surat Yunus ayat 62-63, entah Allah menceritakan tentang sifat-sifat kekasihnya. Allah menceritakan tentang sifat-sifat para walina seperti nabi. Perhatikan, saya Allah dalam surat Yunus ayat 62-63. Apa saya kan mau gila mau puasa ya ayyuhalladzina amanu kalaban la'alakum ta. Apa saya kan mungkin surat Yunus ayat 62-63 Allah mensifati para kekasihnya. Allah mensifati para walina yang ada apa sifatnya? Saya Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Napa lanjutan sifatnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya caipan Allah para kekasih Allah. Orang-orang saya senengi Allah, walina Allah sifatnya pertama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sobung andi rasa takok, sobung andi rasa khawatir. Berikutnya alladzina amanu. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Apa sih gila? Puasan to sera. Saya panggil orang-orang saya ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin sifatnya wali Allah alladzina amanu. Nyambung getan. Terus yang kedua nih gila, tujuannya puasa la'alakum agar kalian bertakwa. Coba lanjutan ayat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Coba bisa pahami kita tahu, ulangi boleh. Anjing bae mak supaya lebih gampang dipahami. Ulangi. Jadi puasa itu yang gila saya panggil ke Allah orang saya beriman. Dari apa kita mengetahui firman Allah surat Al-Baqarah 183 saya panggil ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman. Terus tujuannya di akhir ayat disebutkan la'alakum agar kalian menjadi orang yang saya bertakwa. Jadi puasa itu berangkat dari iman membuahkan iman takwa. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu, saya panggil untuk berpuasa, tujuannya la'alakum Surat Yunus ayat 62-63 napa ucapan Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Coba Pak Santing juga enggak? Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Mereka itulah pertama alladzina amanu. Orang-orang saya beriman. Dikira orang yang puasa saya panggil orang saya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin sifat wali Allah alladzina amanu. Kemudian saya kedua dikira tujuan puasa la'alakum mungkin sifat wali saya kedua wa kanu yattaqun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Entah memberikan kesimpulan kabula sampean kapi bahwa sana orang siap puasa, entah sebenarnya sudah berada di gerbang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah rahasia dalam hadis qudsi. Saya riwayatkan oleh Imam Muslim, saya pun Kanjeng Nabi, Imam Bukhari, cara Nabi nabe. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sakabina amalna minus saja Allah untuk minus sakat diri puasana, sompejengna, kemudian zakatna untuk minus sakat diri, hajina untuk minus sakat diri illa saum, jangan dengar kecuali puasa. Anak puasa mai khusus untuk Allah li'annahu li jana Allah, karena puasa jeria khusus untuk son jana Allah wa ana ajzi bi. Karena puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Anape? Karena puasa itu adalah latihan keikhlasan. Misalkan bulan sampai anggap ketika puasa, sobung siauning bulan sampai anggap puasa ongku, kentang kecuali bulan sampai anggap diri kalau Allah. Bener umpamana asar, nero asar, pokok tiga nero asar. Tapi tengah hari sobung orang, kemudian dapur banyak deoran, sobung orang ngenom, mari ngenom, kemudian elap boleh bikin, apa di sana kita? Sobung siapa kecuali si bersangkutan kafir kalau Allah. Entah adalah latihan keikhlasan. Makanya puasa itu adalah sesobung ngauningi kecuali Allah kalau si bersangkutan kafir. Lemes nabedkan, kering bibir, kemudian tak ledik nabedkan. Entah tak menjadikan keniscayaan orang yang gila berpuasa bisa jadi sakit gak kebay. Karena apa? Inti dari puasa itu di samping
Pertama, mendidik untuk jadi orang yang sabar, karena memang puasa itu as-saumu nisfu sabri. Puasa itu adalah separuh dari sifat sabar. Kedua, sekaligus puasa itu adalah latihan keikhlasan. Dari apa itu ditetapkan? Dari firman Allah dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan Allah. Puasa itu untukku, itu kan keikhlasan. Maka aku sendiri yang akan membalasnya. Maka mungkin pun beda orang yang puasa mak ngoco-ngoco, puasa ngadu-ngadu, puasa sumpah palsu dan sebagainya. Nah, itu kan berarti melakukan hal-hal si haram. Sedangkan puasa itu bukan hanya kita meninggalkan yang haram, tapi kita sekaligus meninggalkan yang mubah. Coba, ketika kita masih sebagai seorang pencinta, maka kita akan berupaya untuk bagaimana searah, sekehendak dengan orang yang kita cintai. Kira benten. Ulangi boleh. Mun boleh sampean kapi sebagai pencinta, maka kita akan berupaya untuk satu tujuan, untuk mengikuti napa yang menjadi kehendak orang yang kita cinta, orang yang kita kasih. Umpama boleh sampean kapi seneng kacukok seantem, umpama kasenengan nonton juga siang teman-teman, tapi kekasih nak boleh sampai tapi tak seneng kan juga siang temen gila. Kira-kira rela untuk meninggalkan? Rela genten? Rela tinggal walaupun cukup antem kita kasenengan oleh karena kekasih kita tak seneng kan juga siang teman-teman, rela kita sisihkan pangaterona kemudian hobina demi menuruti keinginan sang kekasih. Menunjukkan boleh sampai tapi ketika puasa. Ketika puasa siang hari tak minum, benih karena sobung deran, benih karena tandi nasi, benih karena tandi cukup, benih karena tandi minuman. Tapi mulanya kita mengikuti kehendak kekasih. Karena Allah saya menghendaki untuk menahan makan minum, sakitana boleh sampai kapi nampak kabektona. Entahlah maksudnya puasa juga boleh sampai kapi belajar untuk satu kehendak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu mulai satu kehendak dengan kehendak Allah. Ordinan itu nyaman pun. Artinya Odina itu dalam keadaan APP senantiasa tidak kehilangan kebahagiaan. Tidak ada pernah alasan untuk senantiasa syukur ke Allah. Karena gila, sifatnya kekasih Allah yang pertama, alladzina anaknya la khaufun alaihim wa lahum la khaufun, sobung rasa takut. Coba mun takut untuk terkait kalaban masa depan atau masa lalu. Masa depan. Orang itu dikatakan takut terhadap masa depan sehingga dia ada. Kemudian walahum yahzanun, dan tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Coba sedih itu terhadap saya depan tapi saya budi. Ulangi. Sifat-sifatnya kekasih Allah itu pertama la khaufun, tidak ada rasa takut. Napa maksudnya tidak ada rasa takut? Mun takut, perasaan takut itu kan terkait kalau bermasa depan. Takut saya miskina, takut mumpamana jelema-jelema takut saya napanya mana sehat jelana, itu kan terkait masa depan. Saya kok tak takut pasti kaitannya kalau pun masa depan. Sedangkan para wali itu sobung sama sekali takut terhadap masa depan. Kenapa? Karena masa depannya terlampau dipasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu keluar sini, keluar mula titik bro. Kemudian saya kedua walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Engkau terkait kalau pun masa lalu. Coba umpamanya gue sampai ke kehilangan PC. Entah terkait sedihnya karena masa lalu dan masa depan. Masih kok tak sedih tuh pasti kaitannya kalau masa lalu. Nah, para wali itu kekasihnya Allah, anape dengan masa lalu mak tidak ada rasa sedih. Yang lalu biarlah berlalu karena sudah diterima dengan ridho, dengan lapang dada, dengan sabar menghadapi nafas yang menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mulai jiwa namen toh kalau masa lalu bisa narema, kalau masa depan bisa nyerahkan kepada Allah, itu adalah jiwa-jiwa para kekasih Allah. Tapi sebaliknya namun bila sampai ketika masa lalu kita bisa melupakan, ke masa depan kita khawatir tentang bulan ada nape, satu malam nape, boleh satu malam ada apa? Oh, berarti untuk kita napak kepada sifat-sifat para kekasih Allah. Karena sifat kekasih Allah itu saya sebutkan Al-Quran tampak pertama la khaufun, tidak ada rasa takut dengan masa depan. Anape? Karena dihadapi dengan berserah diri kepada Allah. Walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Rasa sedih itu dengan masa lalu. Karena apa? Karena dihadapi dengan ridho dan sabar menerima nafas yang menjadi ketentuan Allah. Kemudian alladzina amanu,
Mereka itulah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Ento sesuai sekali kalaupun ayat puasa nila, ya ayyuhalladzina amanu. Saya panggil hai orang-orang yang beriman. Sedangkan para wali pertama siapa pe? Alladzina amanu. Kemudian tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sifat wali yang kedua apa? Wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu mana nape? Kerangkana Al-Quran adalah menjelaskan kekasihna Allah tentu kalaban kaitanna mungkin boleh sampean tapi menjalankan ibadah puasa. Gimana sih? Bula melanggar dari Allah, masalah puasa Pak. Sakit ingat aulia nanti. Oke. Inna aulia la khaufun alaihim. Inna aulia Allahi. Aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum janah. Ayat lain Pak bulan nemu ayat itu diserang apa? Taruhlah dalam pilkada 2017 oleh orang-orang Islam DKI Jakarta penyerang Ahok, menyerang toh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Auliya itu Pak, kami bikin auliya pertama di dalam. Itu saya ramai di lana, Maida 51 gitu, saya ramai di lana. Mentol. Wali, auliya ento jamakna wali. Wali ento mufradna, kemudian jamakna auliya. Beda beda antara wali kalaban wali. Jadi wau alif lam ya kalaban wau lam ya. Beda wali, beda wali. Langit. Jamakna pada auliya kabeh. Bentuk plural namun kita bahasa mahasiswa. Bentuk jamakna itu pada aulia abdi, tapi bentuk mufradna, bentuk tunggalna tidak. Bada wali, bada wali. Mon wali tanpa alif, itu artinya apa? Itu artinya kekasih. Itu mon wali. Itu juga kekasih Allah, kemudian orang yang senangi Allah, itu yang mana? Wali. Sedangkan mun wali nganggo alif, wali itu artinya apa? Pemimpin. Itu bidana. Jadi pada wali, pada wali. Jamakna pada aulia. Jadi saya maksud ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Artinya jangan jadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin. Jadi bukan kekasih dan termasuknya. Bukan kekasih aulia dalam konteks yang kita bicarakan tadi. Karena aulia itu artinya pemimpin. Nah, orang mukmin secara umum, karena lagi berbicara kewalian mengenai wali itu pun beda dua. Beda pengertian secara umum, beda pengertian secara khusus. Mun pengertian secara umum, saya rasa kocak wali. Saya kocak wali, hibani wali, saya kocak parasit. Saya rasa kocak wali, saya. Mun pengertian secara umum, sakabina orang mukmin to wali. Entah pengertian umum, sakabina orang mukmin, entah wali kabi dalam pengertian umum. Nabi dasarnya, firman Allah juga, wallahu waliyul mu'minin. Wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah kekasih orang-orang yang beriman. Itu sakabin orang yang beriman, entah walina Allah dalam pengertian secara umum. Tapi mungkin dalam pengertian secara khusus, saya rasa kocak wali. Saya kocak wali dalam pengertian secara khusus adalah man yatawallahumullah. Man yatawallahumullah. Orang-orang di bawah perlindungan Allah secara khusus. Man yatawallahumullah. Entahlah saya sebutkan yang jelas dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kembali boleh kabut nani gelak. Jadi inti dari puasa toh benih terbatas pada meninggalkan makan dan minum. Ini mak semua keler sendiri. Akan tetapi tergantung atau terletak pada mana pesan yang ada di balik perintah puasa, yaitu menghasilkan ketakwaan.
Wa min huna faqad kana al-kadhibu abghadul akhlaqi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah jelaslah bahwasana bohong atau dusta itu adalah termasuk akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah. Karena Rasulullah dalam situ hadisnya tanya kepada sahabat, ayas rukul muslim, apakah seorang muslim itu bisa mencuri? Jangan Kanjeng Nabi. Nah, wa yatubullah. Jadi orang muslim itu terkadang mencuri tapi bertobat kepada Allah. Tapi ketika giliran ditanyakan ayat dibul mukmin, apakah orang mukmin itu akan berbohong? Tapi jawaban Rasulullah, la al mukminu la yakdibu abadan. Saya pun kajian dan mon orang mukmin itu selama-lamanya tidak akan pernah berbohong. Anape? Karena bohong itu sendiri sudah tanakut, sudah berlawanan kalaban makna keimanan. Iman itu kan janji. Janji itu maknanya kan luas. Bahkan yang jelas surat Ali Imran 76 apa? Balaman aufa bi ahdihi wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Benar kata Allah, man aufa bi ahdi. Barang siapa yang menepati janjinya. Janji itu kan iman juga janjinya boleh sampai ke Allah. Wattaqo dan bertakwa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Artinya bohong itu sendiri adalah berlawanan dengan sifat keimanan ya seorang mukmin. Karena munyaman orang mukmin tidak mungkin berbohong. Berbohong entonya oleh dalam tatelok perkara. Bohong ento oleh dalam tatelok perkara. Satu, dalam medan perang. Itu yang pertama. Contohnya Burma, pada medan perang. Kemudian tentarana tua-tua kabdi. Badan kabdi monitor akan oben natayano yo. Musuhi burung montaya lah direndahkan. Maka itu umpamana kita mungkin asem celeng sopaja nape. Mau katon kamu so bahwa tentara lagi pada ngoda. Itu tak napi sebab di medan perang. Itu yang pertama. Yang kedua, bohong seolento adalah bohong untuk liislahi dzatil bain. Untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Itu seoleh. Pokoknya ada orang ngageran. Ada orang tak babu, lalam buat sita sasapan. Padahal orang mukmin tak boleh lebih dari telur untuk tak sasapan. Akhirnya benar salah satu situng pihak, saya mencoba untuk mencairkan suasana kalaban. Ngoco-ngoco umpamana si A kalaban si B, lalam buat sita sasapan. Cara orang penenganan toh, benar makatik anu dulu, makatik benci dulu kasih A. Padahal orang ngaruh si A. Sebenarnya terwanya apa agak orang terus bisa temu. Akhirnya ngocak boleh kasih si arwah sebenarnya terus sasapan agak. Nanti kan memang ngocok-ngocok. Tapi ngocok-ngocok untuk liislahi dzatil bain. Untuk apa? Untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Tak telok. Terakhir, selain ngocok-ngocok itu adalah ngocok-ngocok ka orang berbini. Tapi si Burma. Oh, pasti ada nggak kabar yang berbini. Burma orang berbini selain ngocok-ngocok. Umpama orang berbini itu amasa, orang berbini itu amasa keacinan. Umpama tanyakan kalakena bermaka nih kilo masakan nyaman. Jangan lagi nak masakan buruk nih kene semua masakan sedep yang ada ya. Padahal sebenarnya masakan sedep tapi acin nak kali ber. Lah entong ngocok-ngocok tapi oleh anak karena niatnya untuk mabungan adena orang begini. Tapi memang orang begini kebanyakan lebih suka yang kocok-kocok begitu. Oke. Kita betul. Orang begini lebih suka yang kocok-kocok. Umpamanya kita coba kemudian jangan kalaki dah. Kak boleh ratin kak. Umpamanya kak boleh ku coba ngamuk enten. Oh ngamuk tapi mau baju pangocok-ngocok boleh ratin kak. Iya lek guna ratin mas kena tak pati ratin kak boleh ratin seneng gitu. Berarti orang begini lebih seneng untuk kocok-kocok. Jadi ini gila, si oleh ngocok-ngocok si terakhir adalah apa? Ngocok-ngocok untuk napenya mana? Seneng, mabungah adena orang berbini. Orang laki misalnya laki termasuk ini gila contohnya. Bahwa masakan terlalu acen, tapi demi untuk apa? Untuk mabungah adena orang sehingga tak katakan sebenarnya demi
mabungah adena orang ini. Pun saya kita ane tutup mungkin qasidah sebari ada buka ya semai terjemah. 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung apa sih tentang baca saking terjemah kabulan. Marhaban ya syahr Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban syahrul ibadah. Selamat datang wahai bulan ibadah. Kemudian marhaban ya syahr Ramadan, abri paling atas. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban syahrus sa'adah. Selamat datang wahai bulan kebahagiaan. Oke, karena banyak pada, pas mau cepat ya. Marhaban ya syahr Ramadan. Apa ada nih gila? Selamat datang wahai bulan Ramadan. Anta syahrul istifadah. Engkaulah bulan untuk menambah kebaikan, menambah pahala. Ya. Marhaban ya khairul qadim. Selamat datang wahai semulia-mulia tamu yang datang. Ramadan itu tamu yang harus kita muliakan. Marhaban ya khairul qadim. Selamat datang wahai sebaik-baik tamu yang datang. Fil awaid wa ziyadah, dengan membawa anugerah dan anugerah yang melimpah. Karena bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan, sifar sunat lipataken yang ana sifar itu sifar dulu lipataken 70 kali. Artinya fil awaid wa ziyadah. Bika yufar kullu dzambin. Tilawah ini gila. Ya, marhaban ya khairul qadim. Selamat datang wahai sebaik-baik tamu yang datang. Fil awaid wa ziyadah, dengan membawa kebaikan yang melimpah. Bon, mare. Oke. Bika yufar kullu dzambin. Ya, bika yufar kullu dzambin. Denganmu, dengan bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan diampuni segala dosa. Ampuni dosa-dosa. Dari nape? Hadisnya Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ento sabenerna siiran ento ringkasan dari hadis-hadis yang lanjeng-lanjeng dapat di situ. Terus wattaqi yu'ta muradah. Nah, ini gila, tujuan puasa adalah supaya menjadi orang yang bertakwa. Maka wattaqiyu, orang-orang yang bertakwa, yu'ta akan diberikan muradahu, akan disampaikan terhadap nape yang menjadi cita-citana, nape yang menjadi hajat keperluanna. Wattaqi yu'ta muradah, orang yang bertakwa akan diberikan apa yang menjadi harapannya. Bon, mari. Kita mana dulu? Tuftah abwabul mawahib. Di sana, di dalamnya juga, di dalam bulan Ramadan dibuka pintu-pintu anugerah. Dibuka pintu-pintu anugerah. Yarhamul maula ibadah. Ya. Allah juga merahmati hamba-hambanya. Sampai lagi nanti untuk 3 bait lain soalnya sambung lagu. Ulang Pak. Yarhamul maula ibadah, Allah berkenan merahmati hamba-hambanya. Terus anta sayyid kulli syahrin. Anta sayyidu kulli syahrin. Engkaulah pemuka semua bulan.
Ramadan adalah pemimpinna bulan-bulan. Engkaulah pemuka seluruh bulan. Ni'ma hadi kasyadah. Sebaik-baik ya. Sebaik-baik ada di dalammu kepemimpinan. Artinya kepemimpinan bulan dalam 12 bulan untuk dipegang oleh bulan Ramadan. Ibaratnya are ento pada pemimpinna nape hari Jumat. Quran pada pemimpinna nape surat Yasin. Menunjukkan bulan pada pemimpinna yaitu bulan Ramadan. Ya. Kullu babin bika yuftah. Semua pintu di dalammu dibuka. Pintu anugerah, pintu ampunan, kemudian pintu pembebasan dari api neraka buka kabeh. Kullu babin bika yuftah fil jinanil mustajadah. Di dalam surga ya. Di dalam surga al-mustajadah yang ya, di dalam surga yang indah. On tahu ya lu mungkin kalau bait untuk kelanjutannya kalau bait berikutnya insyaallah akan dilanjut pada pertemuan berikutnya. On dan Allah wa iyyakum sawasabil wallahu ala ma naqul wakil. Azizan darullah Rasulika ya Allah, darullah fiha ibadullah, amirha bijari 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 Rasulika ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.